sawah Pak, ini masih bisa. Tapi kalau adat-adat yang nanti arahnya yang nggak pas dengan syariat nih, berarti nggak bisa disandingkan gitu. Yang budaya sifatnya sakral itu maksud saya, Ustaz. Contohnya Pak? Perkawinan. Perkawinan. Perkawinan itu hitungnya repot. Wakil keluar sini apa, wakil pain itu mesti harus diikutkan kalau di daerah-daerah yang saya lihat ini sulit sekali untuk orang-orang golongannya. Itu apa? Ya tadi Islam juga. Iya, begini. Itu kan kalau anak lahirnya Rebu apa, nggak boleh dengan anak yang lahirnya apa itu. Pintu rumahnya menghadap kemana? Oh, nggak jodoh, nggak boleh. Kok ngelewati kalen? Yes, bahaya. Waduh, ini cinta terputuskan di tengah jalan ini. Kandas dimakan jalan karena tradisi. Jadi gini, kita saya kalau ditanya orang kampung yang nggak ngaji konsisten istiqomah seperti ini, maka jawab saya begini. Dia nanyanya itu langsung, Ustadz, keluarga kami langsung gitu loh masalahnya. Terus saya suruh ngakimi Pak. Ini Ustadz, keluarga kami itu rencana mau gini, terus itu kata Mbah Fulan pokoknya harus Rabu Wage 2 bulan lagi pelaksanaannya. Kalau sebelumnya nggak boleh, setelahnya nggak boleh. Oh gitu, itu bagaimana? Ya saya sampaikan begini. Jadi gini Pak, Bu, orang Jawa itu hitung-hitungan begitu itu biasanya ditepatkan dengan situasi dan kondisi alam. Ya mungkin pas Rebu itu nanti kondisinya terang nggak hujan, bagus Bu, diikuti aja. Kan itu pemikirannya insya Allah itu nanti pas itu pihak putra udah siap, pihak putri udah siap, alamnya mungkin nggak hujan, nggak angin kenceng, sehingga acara bisa terlaksana dengan baik. Ya udah gitu aja Bu. Tapi yang nggak boleh adalah tadi pemikiran sederhana kita begitu nih. Yang nggak boleh adalah kalau kita berkeyakinan kalau nggak pas itu jadi naas, itu yang nggak boleh. Ini kalau kawin ini dengan ini jadinya begini, kalau nggak hari ini yang nggak boleh. Karena apa? Dia meyakini bahwa ada sesuatu yang memberikan kemanfaatan, kemudorotan selain Allah. Ini yang masalah. Maka sikap kita kalau misalkan ada keluarga yang masih begitu, udah diikuti aja. Kapan ini? Ya udah. Oh, jadi gitu gimana keluarga putri udah siap hari itu pas. Gimana putra siap? Ya udah bagus kalau sudah pas berarti hari itu hari tepat. Sama-sama pasnya. Kalau nggak pas kan repot. Titik gitu aja. Dan kita nggak usah berkeyakinan bahwa hari itu hari yang wah. Kalau nggak itu akhirnya begini, nggak usah seperti itu. Dulu Kiai Uzairon pernah ditanya hal seperti itu juga. Ya. Dulu itu liburnya pondok itu hari Jumat. Sehingga kalau ada pernikahan dibuat hari Jumat. Nah, saat ini harinya hari Kamis. Kalau pernikahan hari Kamis begitu. Zaman Yai Mesir dulu begitu. Ya. Ini ya anak orang yang masih Jawanya kental gitu. Ini anak saya itu lahirnya Selasa Kliwon. Kemudian si putranya itu lahirnya itu ini untuk cari hari yang tepat. Ini saya minta kiai itu untuk menikahkan. Kira-kira yang tepat kapan ya? Oh yang tepat hari ini Kamis tepat kayaknya, pas Kamis tepat. Kenapa? Pas Kamis itu semuanya longgar, santri libur, bisa hadir, bisa masak. Kayak juga oh yang pas tepat. Ini kita dino Kamis lah, pas Kamis. Lah Kamis kapan itu ya? Lah sampean pengen Kamis agak depan atau agak akhir? Nggih paling boten 2 minggu. 2 minggu. Ya wis Kamis iki ya. Wis. Kamis pagi. Hah? Kamis pagi apik kuwi pas. Nggih. Mantap. Maksudnya kiai pas itu hari Kamis itu kiai longgar. Yang masak longgar.
santri longgar, acara terlaksana dengan baik. Lah mengenai dari pemahamannya liyo itu kan nggak bisa dipaksakan masalahnya, gitu. Begitu cara kita hikmah menghadapi masyarakat. Karena begini Pak Yun Sewu, masyarakat itu walaupun kita jelaskan dengan baik, dengan benar, belum tentu mereka paham. Andaikan mereka paham pun belum tentu mau nurut. Makanya yang terpenting itu kitanya bagaimana bersikap. Ini yang terpenting. Paham ya Pak? Kira-kira seperti itu. Nggih. Nggih. Masalah apa program agama tapi saya kan berbeda juga sebenarnya. Nah, itu ada misalkan ini kadang ada sama pisangnya, terus ada kembangan beberapa itu gimana? Itu seni mau, seni aja itu kesenian. Iya Jawa itu punya ada golong metri, ada iwel-iwel, enten sego apa Pak, sego gurih, apa sekol suci ulam sari, sego golong, mulai metri, wis nggak paham niku jane donga pangajat karena jadi kan orang dulu itu niatnya itu bagus-bagus begitu loh. Kemudian kalau di Islam namanya tafaul sih, tapi mereka yes ngawur piye gitu. Ya dibuat begini biar begini, contohnya itu yang ada begitu-begitunya. Kalau apa tuh namanya lamaran harus ada apa? Jadah loh Pak, jadah loh Pak. Jadah itu ketan, yang lengket itu loh, mananya apa? Mbok karepe ya ini biar yang putra-putri lengket. Jadi setiap seni daripada nasi yang dibuat bunder-bunder itu ada seninya itu Pak. Maka nggak usah bingung, ini apa? Oh ini kesenian gitu aja. Jadi itu orang dapur itu, kiai gitu aja. Ini masya Allah, ini orang dapur itu masya Allah. Keseniannya bagus ya, ini nasi bisa dibulat-bulat, ada dikasih merah-merah, dikasih lancip-lancip, masya Allah, indah ini. Ini pasti niatnya baik-baik. Semoga niat baiknya diterima. Udah selesai gitu aja, gitu Pak. Lah kalau nggak begitu, coba sekarang, maaf kita analisa. Orang Jogja itu kan masih kental dengan Jowonya, kejawennya gitu ya. Sehingga di sana kalau mau bangun rumah itu ya harus tepat betul itu. Waktunya kapan, harinya kapan, sangatnya itu kapan, nah, sangatnya. Pagi, siang atau sore dimulai peletakan batu pertamanya, cok bakal apa itu yang ditaruh di pojok-pojok itu bagaimana, nanti apa ritual-ritual Jawanya biar selamat. Tapi giliran ada gempa, ya wis geblakin baik, geblak apa udah geblak. Itu udah kalau mau dirikan itu pokoknya nyiri, nggak boleh untuk mendirikan bangunan lek ketepaan dengan geblakin baik. Ngoten lagi. Geblakin baik kalau pas waktu dengan kematian orang tuanya atau kakek neneknya nggak boleh bangun rumah. Kenapa? Khawatir musibah. Itu satu kampung kena lindu, gelutuk, gerutuk, geblak apa ini? La ilaha illallah. Kalau dia dari situ ya sebenarnya memang selain Allah itu la yadurru wa la yanfa begitu. Nggih. Dulu pernah menemukan pusat yang menjadi yang untuk apa? Menjawab supaya yang menghargai. Tanya kalau kandidatnya ada pisang ya, maka ada pisang di depan itu. Ada apa? Cengkir. Katanya, lah kalau itu mencontoh tuh pisang itu, makanya sebagai simbol bahwa pisang itu ditanam oleh tuannya kalau belum menghasilkan, meskipun kamu potong sampai 1000 kali pun dia tidak akan mati.
sebelum menghasilkan. Dan tamsilah yang ini yang apa namanya rokok ini hidupnya di kelapa itu semuanya dipakai itu, termasuk apa pohonnya bisa untuk rumah, lidi yang untuk sapu-sapu, kemudian apa namanya belaranya bisa untuk atap rumah. Jadi anda begitu gimana kan? Nggih, bener mawon, Pak. Lah niku kan niku nyun sewu, niku namanya otak-atik matuk. Dan nggak apa-apa itu. Filosofi coba seperti tadi yang dikatakan pohon pisang tadi. Pohon pisang itu berbuah cuma sekali. Ya seperti itulah cintaku anakku padamu, wah gitu. Jadi maknanya itu aku serahkan anakku kepadamu, Le. Pokoknya hanya kamu saja rawat sampai mati ini. Nambah boleh, tapi jangan dicerai. Ya itu filosofinya seperti itu. Karena Pak, nanti berbeda tempat juga beda yang dipasang. Udah bukan kelapa, juga sudah bukan pisang lagi, bisa durian, bisa mangga, tebu di Madura. Nanti ada, ini kalau ditanya juga ada apanya lagi begitu. Antep kalbu ada kan, ada banyak. Kencengin pikir. Harus yakin supaya nggak tergoyah dengan yang lain. Katanya tapi semuanya kawin dua juga. Ada yang lain tegal. Sirik begini. Saya berikan pemahaman jenengan gen boten dadi wong sing kenceng. Gen dadi wong sing indah wae mawon. Nyun sewu. Toko pondok ini, koperasi itu dikasih nama apa? Al Barokah. Harapannya supaya penghasilannya berkah, di dalamnya berkah, yang datang berkah. Begitu pengharapannya. Terus ada toko namanya Lestari Jowo. Ya supaya produksinya, proses bisnisnya bisa tetap lancar. Sumber kencono. Nabrak di mana-mana akhirnya. Kau kenceng ya. Seperti itu. Jadi itu penamaan dengan berharap bahwa yang dinamai itu nanti terkabulkan seperti doanya gitu. Lah terus orang Jawa itu suka membuat sanepan-sanepan begitu, membuat satu kiasan-kiasan kayak tadi itu, cengkir kencengi pikir biar tawajuh dalam tiap amal. Nah, seperti apalagi tadi buah pisang kayak tadi itu. Nanti ada permisalan yang lainnya kalau jenengan tanya orang-orang yang Jawa biasa ngajat ini bagus-bagus itu nanti. Bagus-bagus. Ketika itu adalah sesuatu yang diharapkan dengan tindakannya menjadikan sebuah kebaikan. Maka kalau masih begitu aja nggak apa-apa. Yang nggak boleh ada. Yang nggak boleh adalah apabila hal-hal semacam itu nanti disesajikan kepada makhluk halus. Itu yang nggak boleh. Untuk danyang, untuk yang bau rekso, jagat, kang babat, tanah, meriki, ya itu yang nggak boleh seperti itu. Yang tampak nggak boleh lagi itu kalau acara ritualnya dilaksanakan di danyangan, di tempat-tempat angker. Itu sulit untuk mengatakan itu nggak apa-apa, pasti itu masalah. Karena apa? Itu sesajen persembahan bertanda kepatuhan, ketundukan kepada yang di situ. Ini yang masalah.
Tapi kalau yang sekarang nih, kemudian itu kok bertempat di tempat karkun, di tempat kaum muslimin, apalagi sekarang yang menghajatkan, yang mengujub nih, orang yang menyampaikan unek-unek sahibul hajat itu ustadz atau kiai, alah aman aja. Saya sendiri juga begitu, di tempat mertua itu modelnya ada yang masih begitu. Ustadz mau di hajat, oh nggih, nggih masya Allah, niki berbagai macam makanan yang dihidangkan di hadapan kita dengan aneka ragam bentuknya niki. Maksud tuan rumah supaya 1, 2, 3 yang syar'i udah gitu, Al-Fatihah doain udah gitu aja. Jadi begitu. Ada yang syar'i, ada yang enggak syar'i, tergantung niat dari sahibul hajat. Dan tandanya kalau itu masih di rumah orang Islam, apalagi karkun, insya Allah aman dah gitu aja. Apalagi yang ngajak nih ya konco diwi, wis ngerti karepe aman dah. Yang repot kalau dibawa ke tempat sesajen, nah itu bahaya, repot. Saya paham ya Pak? Soalnya sering kita ketemu di kampung. Siap. Kalau orang meninggal, begitu mau pergi ke kubur itu kan ada istilah kayak pamit itu loh. Proposan. Bisa keturunannya yang di bawah itu dari anak sampai ke proposan keliling itu. Oh iya. Terus nanti di depan itu ada yang paling gitu. Iya. Terus nanti di kubur itu ada kelapa hijau ini terusnya sama apa itu buci itu canggih itu tapi harus dikurang penjelasan itu kan maksudnya kalau Iya. masuk majelis itu juga nggak khawatir kan kalau ini Iya. Itu sebenarnya ritual yang salah, nggak tepat. Itu ya lagi dan lagi itu karena mereka itu otak-atik matok itu loh Pak. Jadi kan sebenarnya itu bagaimana kita menjadi seorang anak yang solihah, mikul dur, mendem jeru, kan begitu kata orang Jawa. Kata orang Jawa itu ada istilah seorang anak itu harus memikul tinggi-tinggi dan memendam dalam-dalam. Sebenarnya yang dipikul tinggi itu adalah kita muliakan orang tua dengan akhlak yang baik. Kita hormati mereka, kita jadi anak yang soleh, kita tanam dalam-dalam. Janganlah kita mengkuak aib-aib mereka, janganlah kita menjadi hal yang menjelekkan diri mereka. Lah cara mikul terakhir le mbroboso neng ngesore mais dibawa keranda orang tua kamu. Iki wis termasuk ngangkat dhuwur le, mikul dhuwur ya salah meneh. Mosok dipikul ya itu. Kalau ngomong itu tanda takzim. Itu kalau nggak begitu tuh ada yang bisa sampai kamu nggak datang, kamu anak nggak dikata-katain. Karena apa? Ya itu bukan termasuk anak yang mengangkat derajat orang tua, bukan anak yang patuh. Padahal nggak seperti itu. Itu sebenarnya wallahu alam kehendak orang Jawa seperti apa, tutur tinular masalah seperti itu. Itu kalau dicari dulu yang buat siapa pertama apa ada. Ya tahu-tahu katanya tutur tinular gitu aja. Seperti itu loh. Hendaklah kita ini selagi masih hidup dan masih memiliki orang tua, hendaklah berbuat baik kepada mereka. Jangan sampai terjadi penyesalan ketika mereka telah meninggal dunia hanya mampu membuat sebuah kiasan saja. Nempel aja enggak, cuma berobos begitu, itu kan sebuah kiasan. Orang Jawa pengen mengajarkan semacam itu lah, terus kemudian dibuat sebuah ritual yang mereka pun nggak tahu apa yang mereka buat pada hakikatnya. Yang saya sampaikan mungkin ada salah satu hikmah dari kenapa dibuat seperti itu, tapi itu nggak tepat, nggak syar'i.
Itu tidak ada dalam Islam. Bahkan ada tambahan di situ nanti, ada pembakaran dupa, pembakaran apa jenis menyan di ini kalau, nah, itu nggak boleh Pak. Obor nggak boleh itu. Nyapu. Tapi kebanyakan di masyarakat sampai sekarang itu Iya, tetap berjalan. sekarang bersyukur. Jadi mayat ditaruh keranda, kasih lilin 4 penjuru itu, kasih bakaran menyan, itu wajib itu Ustaz, sampai sekarang. Kemarin memakamkan saya lihat yang masih ada seperti itu. Padahal modelnya itu jebolan temboro juga, Ustaz. Modelnya itu. Itu mungkin karena mumet Mas sudah. Satu musuh satu kampung, makanya lewatnya itu dari rumah ke rumah. Ya Pak Karno les kelilingnya sih hadirin yang mulia, wis kadang. Ini untuk referensi saja. Ada ustadz yang itu maaf dari Bali, dari Hindu juga. Mereka tahu dalilnya semua. Kenapa harus pakai payung? Kenapa berobosan? Itu ada kitab suci itu yang itu menjadi dalil. Nah mereka ketika melihat orang Islam pada pakai itu malah bersyukur. Ya silahkan kaum Islam, tapi ajaran itu masih mau pakai. Jadi kamu orang Islam nggak punya dalil, kalau cari hadis pun ada. Nggak ada. Kamu yang praktekkan, saya tinggal nyawa. Ini orang, nah kita maklum karena apa? Transisi memang diakui bahwa kita juga memang orang Hindu. Maka nggak perlu kaget, hanya kita perlu transisi ini, transformasi itu secara pelan-pelan, sehingga tidak terjadi gap di masyarakat. Betul. Maka kalau saya melihat orang meninggal di Temboro itu betul syar'i. Tidak ada pertumpahan darah, nggak ada perpecahan, tapi satu sekali sudah apa? Nggak ada payung, sudah nggak ada berobosan, nggak ada buai duit. Ini Temboro, kampung Madinah betul. Nah kita yang di luar Mekah ini pelan-pelan. Harus pelan-pelan. Nggih. Sekarang sudah mulai berobosan, kita sudah nyampe ya sekarang di Banjarmasin sudah nggak ada berobosan. Alhamdulillah. Nah, terus apa lagi itu? ya masih beras kuning menyebar itu ini yang masih nggak tetap bisa itu. hilang. Karena ada ustadz pendukung dimaknai secara tarbiyah. Jadi artinya uangnya harus mati, nggak butuh uang lagi, maka dibuang. Jadi saya pikir duit nggak penting harus mati. Beras nggak butuh makan lagi, itu dimaknai sendiri, tapi tanpa dalil juga. Udah antri. Tapi matok mau. Nggih. Bertahan. Nggih. Mungkin yang sedekah dari sana kan juga. Sedekah itu nggak sedekah, itu pelajaran. Duit ini Pelajaran filosofi itu tadi. filosofi. Terus itu pelan-pelan kan, memang itu betul tidak satu. Tapi yang penting lagi saya membetulkan nggak berani, coding saya sendiri. Itu apa itu? Ketika azan, kemudian iqamah, itu ketika mati kiamat. Salah itu. Ketika mati kiamat. Kubur. Ketika itu yang mau mati itu anaknya si mayat itu sendiri. Kalau mati setelah kata masalah, salah. Yang betul ketika mati kiamat. Kali ini. Masyaallah. Saya Karena nggak ngaji itu tadi. Ya betul. Tapi semua oleh warisan itu. Di Bali itu masih ada kayak gitu. Di kebanyakan masyarakat yang di Bali lama nih anak-anak. ini masih itu yang dipakai. Itu ada kitab sucinya itu. Nah, itu baru udah nggak ada lagi pakai payung, berobosan nggak ada. Di Magetan masih ramai. Di Komar Tidola diganti nih. Ketika mati kiamat. Ketika mati kiamat, ketika mati kiamat. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Istilahnya komatnya diganti. Nah, karena masyarakat itu ya istilah biasa hari-hari sholat ya ketika mati sholat ya ketika sholat. Motifnya stop diralang ketika mati kiamat. Khawatir mayitnya mak tangin ya. Yang benar Ya mati sholat biasa, nggak ada kiamat itu nggak bukan kiamat. tetap kita kamu salah. Iya. Iya yang Kemarin gitu juga. Iya, kalau versi ngaji kita kan tetap tidak ada perubahan, nggak ada ketemu mati kiamat. Sesuai. Yang benar gimana ya? Yang benar begini. Bagaimana hukum azan iqamah di makam tatkala pemakaman jenazah? Lah itu hukumnya boleh, nah gitu aja. Boleh. Jadi
memang kalau dicari dalil yang telak itu, yang tepat plek itu nggak ada. Cuma para ulama yang membolehkan itu dengan beralasan beberapa hal. Pertama, bahwa kalau ada mayat yang dia itu dikuburkan bersamaan dengan azan waktu sholat, itu nanti akan mendapatkan keringanan dalam kuburnya. Lah akhirnya walaupun jam 9 malam nggak waktunya sholat isya, diazan, dipaksa diazan, gitu. Itu namanya berharap rahmat kebaikan dengan hal itu. Terus yang kedua lagi, ada yang berpendapat wong dulu itu ketika lahir sunnah diazani diiqomati, maka sekarang mau wafat kita hantarkan dengan azan dan iqomah. Nah, jadi itu kiasan. Misalkan dalil itu dalilnya kias, bukan memang ini ada ajaran dari Nabi, itu enggak. Memang makanya ada ulama yang boleh gitu aja. Boleh. Dia sendiri gitu. Kiai Uzair kalau pas nguburkan begitu, beliau nggak nyuruh azan, nggak nyuruh iqomah. Tetapi kalau ada azan iqomah, beliau nggak larang. Nah, gitu. Tetapi teksnya jangan dirubah. Dirubah kemarin tuh si Bang. Teksnya tetap qad qamatis shalah, qad qamatis shalah gitu. Iya. Nah itu umum di kampung. Kita yang nggak dapat info Ustaz, selama ini Ustaz yang menyampaikan di amal itu, bahwa itu ulama yang membolehkan, belum ada yang menyampaikan seperti itu. Selama ini tidak ada yang ulama satupun yang membenarkan. Ternyata penjenengan sudah ada lagi info sekali seperti itu, saya nggak ditekan lagi. Berarti ada yang membolehkan. Ada. Sehingga kita nggak akan mentarbiah dia. Enggak ada Pak, jadi ada. Ada. Kalau ada itu kan berarti kan ya punya dasar. Dia Nggih. bukan perintah dia. Boleh itu merubah kiamat tadi. Yang nggak boleh merubah teksnya tadi. Iya. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Di kampung ini dirubah. Di kampung itu sekarang itu rata itu. Nggak tepat. Karena ajaran itu apa sama kita itu memang beda-beda. Berangkat haji diadan juga ada juga. Itu sunnah, kalau itu sunnah. Ini seperti ini. Orang meninggal juga diadan. Itu nggak masalah, yang problem itu ketika diganti teksnya. Emang nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Masih konsisten. Waktu kamu kiamat. Artinya apa nih? Qad qomat, sungguh telah datang al-qiyamah, kiamat ini. Sungguh telah datang kiamat. Mentang-mentang udah mati. Iya. Nggih. Teksnya jangan diubah, dan itu memang ada ulama yang toleran, itu ada yang membolehkan. Alasannya dua tadi itu. Nggih. Saya kemarin juga kampung pikir saya, mungkin kalau udah meninggal jadi nggak ngajak sholat aja kan, kali kemarin ngajak sholat tuh kan. Iya. Diajak pikir. Kemarin makamkan di Goranggareng itu sudah nggak pakai kiamat, tapi sesuai yang Ustadz sampaikan, kota komati sholat. Jadi kota komati kiamat nggak ada. Nggih. Berarti ini paham. Nggih. Jadi misalkan nggak digitukan pun nggak apa-apa, misalkan di kita pun nggak apa-apa, tapi yang penting teksnya jangan dirubah. Jangan dirubah. Masih konsisten. Konsisten. Selama ini memang seperti itu. Nggih. Tidak bisa dilarang, tapi jangan dirubah. Jangan dirubah. Nggih. Nggak apa-apa Pak, itu indah. Itu kalau nggak diazani ada yang kurang gitu. Azan dulu. Nggih, insyaallah tak azan. Termasuk istri kalau marah diadan juga bagus itu. Gimana? Istri marah kita komati itu nggak apa-apa. Iya bagus. Ngajak sholat aja. Kira rusuh. Itu ajarannya dia yang Berikan pencerahan kepada saya. Nggih. Kematian itu adalah kiamat kecil. Jadi ada kiamat kubro, kiamat juga kubro, ada pokoknya. Nah, pada waktu kematian itu kenapa diberi azan yang mati kiamat itu, karena mengatakan, menyampaikan bahwa dia telah mengalami kiamat kecil. Saya telah kena kiamat kecil.
Jadi salah satu akibat dari kiamat kecil itu kematian, itu pesan kepada yang hidup bahwa Anda akan seperti itu nanti malam kecil. Sebetulnya yang makna yang ada di dalam itu yang dijelaskan oleh seperti itu. Makanya di tempat saya ya bom lagi kiamat. Kita telah datang kiamat kecil. Ya itu repotnya merubah teks syar'i ya. Di situ yang dikontroversialkan. Itu dibahas karena ada loh nggih. Itu dibahas karena ada dan merebak di antara dalil yang mengatakan qad qamatil qiyamah ya untuk sebagai pengingat bahwa ini adalah kiamat sugro, kematian per individu namanya kiamat sugro. Nanti kalau udah kiamat besar namanya kiamat kubro. Tetapi secara ilmiah niki tidak tepat dikarenakan gini kuau merubah teks. Kiamat sugro. Nggih. Kiamat kecil. Niku pun nanti dibahas di Basul Masail kan seperti itu. Bahkan hayal sholat itu ada yang ganti hayal jihad. Hayal jihad, waktu ini jihad sekarang. Saya pernah ketemu orang-orang seperti mereka di lapangan. Saya kan orang lapangan. Oh nggih. Di lapangan itu macam-macam. Dan kita kan melawan komunitas itu nggak bisa. Jihad yang paling berat sekarang ini jihad melawan hawa nafsu ini. Saatnya subuh harus bangun gitu. Besok puasa, besok tarbiyah lagi. Besok tarbiyah sama Arafah itu yang berat. Nah, besok tarbiyah 8-9 Pak. 8 tarbiyah nanti 9 Arafah. 10 nyembelih ayam. Banyak puasa biar sehat. Nggih. Alhamdulillah. Ustaz sedikit. Siap. Fikir itu ada fi'il madi, fi'il apa kemarin saya. Ini fi'il Loh, Bapak kok jenengan mudzakkar dengan siapa itu? Ada itu Pak Ustaz ngobrol mereka saya denger aja. Ini fi'il madi, fi'il apa sih? Apa semacam kata sifat atau Oh, nggih. Itu fi'il kata kerja. Jadi kalimat itu dibagi 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ada kata benda seperti masjid, seperti kitab, seperti pena itu kata benda. Kata kerja itu seperti makan, minum gitu. Huruf itu kata sambung, di dalam, ke, dengan. Kemarin Pak Mustafa belajar berapa jam langsung paham i'rab. Kalau fi'il madi itu apa fi'il madi? Oh nggih. Kata kerja yang menunjukkan makna lampau. Berarti ada kata kerja yang sekarang. Ada, itu namanya mudhari'. Berarti yang akan depan. Iya, itu mudhari' namanya mustaqbal. Ada madhi, ada hal, ada mustaqbal. Begitu. Betul suwe dari sekolah itu. Boleh tahu. Karena orientasi saya kan ada present, ada future, ada past. Bahasa Inggris kan gitu. Kalau masa lampau berarti ada sekarang, berarti ada besok. Nggih. Fi'il mudhari' Pak ya, Ustaz. Fi'il madi, fi'il mudhari'. Nggih. Mudhari' itu sekarang sama yang akan datang. Iya, zamannya hal dan mustaqbal. Sekarang dan Saya besok mau lari. gimana? Saya besok mau lari. Lari. Jadi Mudhari' menggunakan ana afirru ghadan. Afirru farra yafirru Farhan. afirru, aku akan lari ghadan besok. Afirru ghadan. Bukan tajri. Itu mengalir. Biasanya itu kalau jaro yajri jiroyatan itu untuk mana aliran. Yajri itu mengalir, air biasanya. Benda. Yajri, yamshi berjalan. Fafirru ilallah. Nah, itu maka berlarilah menuju kepada Allah. Itu masuk masa depan atau sekarang? Masa depan, karena itu fi'il amar, kata perintah. Mari kita lari menuju Allah. Mari, jangan lelehan. Harus serius kita. Nggih. Insyaallah nggih.
Alhamdulillah semangat nggih. Mugi-mugi semoga nggih. Enggak apa-apa. Saya bilang, kalau mau bertanya, banyak tanya lama di jalan. Tapi kalau nggak tanya nggak jalan. Akhirnya selamat jalan. Sebentar lagi selamat jalan. Assalamualaikum. Mungkin aja nih Ustaz. Nggih. Santai. Santri itu gudangnya guyon. Santri itu gudangnya guyon. Cuma kalau saya menghadapi panjenengan harus ada seriusnya. Saya harus agak bagaimana gitu. Ini banyak kritis sudah kritis. Nggak apa-apa mau. Terus karena nggak tahu. Selagi saya bisa saya jawab. Dan saya biasa kok mengatakan maaf saya nggak tahu, nanti saya cari dulu ibaratnya. Dan itu biasa. Dan itu indah bagi saya. Jadi selagi saya tahu saya sampaikan. Dan Dengar kata-kata torek tapi sudah mengerti saya. Kok tak? yang mana? Muslim tadi. Oh itu ada dokumentasinya di Pak Tasir, itu ada dokumentasinya Pak Tasir tadi. Film goreng. Wah, itu udah melayang-layang. Sudah ada pala yang pengalan bahwa Failun. Katanya begitu saya dengarkan, apa sih dia mau ngomongin? Ternyata itu kata kerja yang berganti. Dokumentasi lengkapnya ada di beliau Pak. Wah, bisa dengarkan. Saya harus dipangan dulu. Sudah di grupnya. Dan itu harus diberikan. Kalau enggak nanti menuntut bapak dikepuin nanti. Iya itu benar. Nggih, alhamdulillah matur suwun. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.